Halo. Nah, untuk mengikuti kegiatan PPG Dalam Jabatan, nah kita kan ada mengikuti prosedur mode 1, mode 2, dan mode 3. Nah, untuk mode 1, nah apa yang harus kita pelajari dari mode 1 itu? Di mode 1 itu ada 4 topik yang harus kita pelajari, yaitu pertama topik pembelajaran understand by design, yang kedua topik pembelajaran diferensiasi, tiga topik pembelajaran teaching at direct level, yang keempat yaitu topik pembelajaran kultural. Jadi ada 4 topik yang harus kita pelajari pada modul 1. Setiap topik ini ada beberapa alur yang harus kita lalui. Yang pertama itu kita harus mempelajari secara mandiri, kemudian setelah itu kita melakukan uji pemahaman, setelah terakhir kita melakukan refleksi. Selesai 4 topik ini, tahap selanjutnya adalah kita melakukan tes, itu post test. Nah, ada 3 post test yang harus kita kerjakan pada modul 1 ini. Nah, untuk mengerjakan post test ini bebas, mau yang mana yang mau kita kerjakan, apakah post test pertama atau ketiga, bebas ya. Setelah mempelajari 3 post test ini, maka terakhir kita melakukan pembuatan jurnal. Untuk pembuatan jurnal kita harus menentukan 4 topik mana yang mau kita terapkan dalam perencanaan ini. Jadi kita modul 1 ini tahap perencanaan ya. Jadi 4 topik mana yang mau kita kerjakan. Pilih salah satu, apakah understand by design, apakah diferensiasi, apakah pembelajaran at the right level, ataukah pembelajaran kultural. Pilih salah satu yang mana yang mau kita terapkan. Itu langkah selanjutnya kita membuat jurnal, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam modul 1. Misalnya ide perbaikan apa yang mau diterapkan, apakah pembelajaran ini topik yang kita ambil ini bisa diterapkan di sekolah, kita isi di dalam jurnal itu dari pertanyaan yang terdapat pada topik yang kita pilih. Setelah itu baru kita dalam jurnal itu kan dokumentasi teman sejawat, umpan balik teman sejawat terhadap rencana yang kita rancang. Kemudian kita juga harus menampilkan refleksi terhadap rancangan yang kita lakukan dari topik yang kita pilih. Nah, jadi poin-poin ini harus kita cantumkan dalam jurnal. Nah, setelah kita bikin jurnal, baru kita cek plagiatnya. Kalau bisa plagiatnya itu minimal di bawah 20% minimal tingkat plagiatnya. Setelah itu, setelah selesai, baru kita masuk ke webnya. Kita upload jurnal kita terlebih dahulu, kita isi judulnya, kita isi deskripsinya yang terdapat di dalam web tersebut, kemudian kita isi refleksi. Nama dokumentasinya yang diupload itu harus sesuai dari ketentuan, kemudian bentuknya juga harus sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk bentuk bahan jurnal yang akan diupload bukan Word tapi PDF ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul yang diupload itu, yang diisi, dan kemudian setelah itu baru kita kumpulkan. Nah, setelah kita mengumpulkan, kita menunggu hasil validasi yang akan muncul di web kita, di GTK kita nantinya. Nah, kalau punya kita sudah tervalidasi, akan muncul kalimat katanya itu adalah selesai. Kalau seandainya tidak tervalidasi, akan muncul nanti perbaikan, info perbaikan dari jurnal kita. Jadi itu gambaran untuk modul 1 ya.